Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi personal dan kelompok Dr. Hajah Ilah Holila SAG MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan untuk melakukan perkuliahan pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai dimensi komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam presentasi kali ini, kami memiliki 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu pemaparan materi, sesi yang ketiga yaitu tanya jawab, dan sesi yang terakhir yaitu penutup. Sesi yang pertama yaitu pembukaan. Nah, untuk membuka presentasi pada siang hari ini, mari kita membuka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sesi yang kedua yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Fatimah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan, baik secara lisan maupun tulisan. Di sini komunikasi verbal itu lebih gampang disampaikan daripada komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan secara verbal dengan menggunakan lisan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, seperti menggunakan telepon. Sedangkan komunikasi verbal yang dilakukan secara tulisan itu secara tidak langsung melakukan komunikasinya, seperti menggunakan media surat, gambar, grafik, lukisan, dan lain sebagainya. Simbol atau pesan verbal merupakan semua jenis simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih. Menurut Mulyana, bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Sedangkan Rahmat mendefinisikan bahasa verbal ini secara fungsional dan secara formal. Bahasa secara fungsional dapat diartikan sebagai suatu alat yang dimiliki secara bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan kata dimiliki bersama karena bahasa hanya dapat dipahami oleh orang jika ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial yang menggunakannya. Kemudian bahasa secara formal dapat diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat diukur, yang dapat dibuat menurut tata bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Fatimah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai komunikasi verbal yang memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu 1. Bahasa. Bahasa itu merupakan suatu simbol atau lambang yang dapat digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah makna. Simbol atau bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal yaitu seperti bahasa lisan, tulisan, ataupun elektronik. Yang kedua yaitu ada keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa yang ada untuk mewakili objek kata itu merupakan suatu kategori guna mengacu pada objek tertentu seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan lain-lain. Setiap orang itu memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga bahasa seseorang pun memiliki makna yang berbeda pula, walaupun ada kesamaan dalam kata sekalipun, dan ada pula kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Yang ketiga yaitu kata. Kata itu merupakan suatu lambang atau simbol yang menggambarkan pada suatu hal seperti orang, barang, kejadian, ataupun keadaan.
Makna yang ada pada kata tidak ada di dalam pikiran orang dan tidak ada hubungannya secara langsung antara kata dengan suatu hal. Namun, yang memiliki hubungan langsung ialah kata dengan pikiran orang tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hilda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam komunikasi verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Berbicara merupakan suatu komunikasi verbal atau vokal, misalnya seperti seseorang melakukan presentasi pada saat rapat. Sedangkan menulis merupakan suatu komunikasi verbal atau non-vokal seperti melakukan surat menyurat dalam sebuah bisnis. Yang kedua itu mendengarkan dan membaca. Mendengar yaitu aktivitas yang seolah-olah mengambil getaran bunyi, sedangkan membaca adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari tulisan yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hilda yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Indi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk membacakan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu jenis komunikasi di mana pesan yang terkandung dalam komunikasi ditampakkan dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal merupakan suatu tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja dan dijelaskan mengenai maksud dan tujuan serta mempunyai potensi adanya timbal balik atau feedback dari komunikan. Berkomunikasi dengan menggunakan nonverbal, seseorang dapat menuai ringkasan atau kesimpulan mengenai apa yang dirasakan oleh orang lain seperti bahagia, sedih, cinta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada sentuhan, misalnya berjabat tangan, menggenggam tangan, bersentuhan, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh, misalnya kontak mata, mimik wajah, isyarat, dan sebagainya. Yang terakhir ada vokalik, misalnya cara berbicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indi yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Nurhasana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, ada kesengajaan perbedaan antara niat komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu pandangan tentang niat, di mana niat akan dipandang semakin penting jika kita membahas sebuah simbol atau lambang dari lambang verbal tersebut. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak adanya batasan pada niat, karena komunikasi nonverbal ini dipandang kurang dilaksanakan secara sengaja dan kurang halus ketimbang komunikasi verbal. Kedua, ada perbedaan simbolik. Menurut Mehrabian, komunikasi verbal dipandang eksplisit daripada komunikasi nonverbal yang sifatnya implisit. Ketiga, ada mekanisme pemrosesan. Pesan yang ada pada komunikasi verbal dan nonverbal pun berbeda pada konteks struktur pesannya. Komunikasi nonverbal teratur di mana aturan pada saat kita melakukan komunikasi nonverbal cenderung lebih sederhana daripada komunikasi verbal yang harus mematuhi aturan pada tata bahasa dan kalimat. Di sini juga ada hambatan dalam berkomunikasi. Pertama, ada status efek. Hambatan ini terjadi karena setiap orang mempunyai perbedaan yang mempengaruhi status sosial. Kedua, ada semantic problem. Hambatan ini mengacu pada bahasa yang digunakan oleh seorang komunikator. Ketiga, ada perceptual distortion. Hambatan yang selanjutnya yaitu distorsi persepsi, di mana hambatan ini terjadi karena adanya suatu perbedaan pada persepsi
yang dimiliki oleh seseorang. Sekian dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Nurhasana yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudara Adim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, moderator yang selanjutnya, strategi meningkatkan komunikasi interpersonal. Fajar menyatakan bahwa komunikasi interpersonal akan terjalin secara baik jika antara komunikator dengan komunikan dapat memenuhi beberapa kondisi, seperti berjumpa atau bertemu satu sama lain, memiliki empati dengan benar pada orang lain, dan dapat berkomunikasi yang mudah dipahami. Positive thinking tanpa adanya diskriminasi, menghargai pengalaman yang dimiliki, memiliki sifat menerima satu sama lain, saling menjaga dalam hal keterbukaan dan iklim yang mendukung, dan mengurangi kecenderungan gangguan arti dan percaya diri. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam hal meningkatkan kemampuan berkomunikasi interpersonal. Di antaranya yaitu yang pertama, mengatasi cara pandang atau persepsi negatif. Setiap orang pasti mempunyai pandangannya masing-masing. Oleh karenanya, kita harus bisa memandang atau melihat segala hal dari persepsi diri dan orang lain tanpa berpihak ada siapapun serta tidak mengikutsertakan perasaan emosi tatkala seorang berperilaku. Yang kedua, mendengarkan. Yang mendengarkan adalah memberi perhatian pada segala aspek. Mendengarkan di sini dinilai penting dibandingkan dengan bicara, sehingga kita dituntut untuk memiliki kemampuan mendengar yang baik supaya menghubungkan komunikasi kita berjalan efektif. Karena dengan mendengarkan kita dapat memahami dan memperoleh sebuah informasi, dapat menganalisis pada kualitas informasi yang kita peroleh, menjalin dan memelihara suatu hubungan serta dapat menolong orang lain. Yang ketiga, menekan ego pribadi. Ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, maka kita harus bisa memahami dan menghargai orang lain dengan tidak mengedepankan ego kita, sehingga komunikasi interpersonal pun terjalin dengan efektif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adim yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, materi dari kelompok 4 telah selesai dipaparkan. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.